Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Greetings and good afternoon to all of you, our brothers and sisters in Christ. Marilah kita tundukkan kepala kita dan mengawali kebaktian ini dengan doa pembukaan. Terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu. Kami bisa tumbuh dari pengalaman pahit dan manis kami. Dan kami juga mohon agar kami bisa menjadi berkat antara sesama kami. Puji syukur kami bisa berkumpul di tempat ini karena kami haus mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurap bibir hamba-Mu Pendeta Yonas Trimuljo, agar semua perkataan yang akan dituturkan beliau sesuai kehendak Engkau. Pimpinlah mereka yang masih dalam perjalanannya ke tempat ini, agar mereka bisa sampai di tengah kami tanpa kurang suatu apapun. Kami juga panjatkan doa untuk pemain musik, pelayan Tuhan lainnya, pemandu nyanyian, semua petugas ibadah, serta keamanan ibadah ini. We long to hear your words, O Lord. We pray that you will guide Pastor Jonas Trimuljo to deliver the sermon in accordance to your will. Father, we come before you. We praise you for your goodness and mercy. We thank you for your many blessings in our lives. We ask for your guidance and wisdoms as we lead our daily life. Open our hearts and our minds to hear, decipher, and implement your words in our life. Bless this service with your presence as we worship you in spirit and in truth. Ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In Jesus' name we pray. Amin. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan. Luar biasa. Tengok kanan kiri, katakan saudara diberkati. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hari berganti hari sangat cepat saudara. Sekarang sudah bulan memulai bulan Oktober, November, Desember, tahun baru lagi. Bagaimana perjalanan saudara bersama Tuhan? Saudara selalu dipimpin Tuhan? Amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, bahwa yang terutama dalam hidup ini hanya memuliakan nama Yesus. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintakan cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. jemaat Tuhan memuji Tuhan, katakan yang terutama. Inilah doa kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu di sini meninggikan nama-Mu. Haleluya, Jesus. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. I love you, Jesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, yes, amin. Amin, Jesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Katakan bersama saya, cinta Yesus. Saya mau cinta. Sekali lagi dengan iman, saya cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Silakan duduk saudara. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan katakan, penyertaan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Di saat kita mendeklarasikan I love you Jesus, bagaimana Tuhan disenangkan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di badai topan apapun, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Di goncang apapun, Tuhan perlindungan kita. Amin. Sakit penyakit apapun, Tuhan sembuhkan kita. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang, Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat
Ya Yesus, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Amin saudara. Dunia tidak aman, tetapi di dalam Tuhan ada perlindungan. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri, katakan, hanya Yesus yang baik. Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kita semua. Amin. Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Akan coba katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. And He's so good to you. He's so good to me. He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus is so good. Jesus is so good to you. And sekali lagi, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Silakan duduk saudara. Hanya Yesus yang baik. Amin. Dia baik bagi saudara dan Dia baik bagi saya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama membuka hati kita, buka pikiran kita, biarlah diisi oleh firman Tuhan. Telinga dan hati saudara
Saudara berikan penuh pada siang hari ini buat firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan hidup kita. Hanya kekuatan firman Tuhan yang sanggup memberikan saudara kekuatan selama saudara di dunia ini. Hanya firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubah, menguatkan, menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Saya mau ikat, saya mau cinta Engkau, saya mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau cinta. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Terima kasih Tuhan untuk pujian yang indah yang boleh kami nyanyikan, bahwa tidak ada yang lebih indah selain mencintai Engkau. Di dalam hidup ini tidak ada yang lain yang kami rindu selain mengutamakan dan mengasihi Engkau. Dan Tuhan, siang hari ini kami berkumpul bersama di tempat ini karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau berfirman, Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, tolong supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai bukti cinta kami kepadamu. Lord, thank you for giving us this wonderful time as we get together in this place. Thank you for the beautiful song that we just sang together, Lord.
knowing that in our lives, in this world, there is nothing greater and better than to love you more and more. And therefore, Lord, we want to know you more. And as we are going to listen to your word, help us, Lord, to know what you want us to do, because this is part of our life in loving you, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' precious name we pray. Amin. Amin. Kita membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 3 hingga ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Amsal pasal 3, Proverbs chapter 3 verses 13 through 17. Amsal pasal 3, Proverbs 3 verses 13 through 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Long life is in her right hand, and her left hand are riches and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar bagian ini, sesungguhnya bagian ini adalah bagian yang sangat indah. Sebagaimana kita ketahui, Amsal Soleman, tidak semuanya ya, Amsal itu sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Dan kita tahu Raja Salomo adalah anaknya Daud. Proverb was written by Solomon, and we knew that Solomon is the son of King David, even though not all of those proverbs written by Solomon, but it's common understanding that proverbs are written by Solomon. Dan saudara tahu bahwa Salomo adalah raja yang dikenal dengan hikmatnya. As you know that Solomon was known of his wisdom. Pada waktu Salomo menggantikan Daud, maka Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang kau kehendaki? When Solomon succeed King David, Solomon was asked by God, what do you want me to give to you? And at that time, Solomon asked for wisdom instead of asking many things. Saudara, pada waktu itu Raja Salomo meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan hikmat, dan bukan kekayaan, bukan umur panjang, dan bukan yang lain-lain. Tetapi Salomo minta hikmat untuk bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Dan saudara, itu sebabnya tidak heran kalau Amsal menjelaskan tentang hikmat. No wonder Solomon, the writer of Proverbs, telling us about wisdom. Dan saudara,
Wisdom adalah sesuatu yang jarang dibahas di dalam gereja. Hikmat adalah sesuatu yang jarang dibahas di dalam gereja. Padahal hikmat adalah salah satu yang terpenting di dalam hidup ini. Untuk mendidik dan membesarkan anak-anak, saudara membutuhkan hikmat. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, kita membutuhkan hikmat. Untuk bisa melayani dengan baik, kita membutuhkan hikmat. Untuk bisa bekerja dengan baik, kita membutuhkan hikmat. Untuk bisa menabung, saving, kita membutuhkan hikmat. Untuk bisa mengemudi dengan baik, kita membutuhkan hikmat. Untuk menjadi bos yang baik, kita membutuhkan hikmat. Di dalam segala hal kita membutuhkan hikmat. Akan tetapi sayang sekali, kenyataannya gereja jarang sekali mengajarkan tentang hikmat. Itu sebabnya ada banyak orang yang hidup dengan tidak hikmat. Apa contohnya, saudara? Apa contohnya orang yang hidupnya tidak berhikmat? Contohnya boros. Gajinya 2.000, ambil rumah yang mortgage-nya 1 bulan 2.500. Ini orang nggak pakai hikmat, ngawur. Ya. Modalnya cuman Filipi pasal 3 ayat Filipi pasal 3 ya, betul ya. Segala perkara dapat kutanggung. Hah? Betul ya, Filipi 3 ya. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Ini pakai ayat tapi nggak berhikmat, sudah. Dan seringkali kita mendidik anak juga tidak pakai hikmat. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan hikmat. Dalam seluruh segi sendi kehidupan kita butuh hikmat. Ya. Masak combro, ya, itu juga perlu hikmat. Betul ya? Betul ya? Bikin getuk perlu hikmat. Sudah. Apalagi? Ya. Bikin soto perlu hikmat. Kalau enggak akan kacau semua, sudah. Nah, apa sih hikmat itu? Kata hikmat diambil dari bahasa aslinya hokmah atau hakmah. Hokmah atau hakmah itu artinya wisdom. Nah, wisdom artinya apa? Di dalam kamus, saudara, wisdom itu artinya adalah skill, keterampilan di dalam perang, di dalam administrasi, di dalam mempersiapkan segala sesuatu, di dalam kebijakan, prudence in religious affairs, tapi juga hikmat, keterampilan di dalam etika dan hal-hal yang rohani. Itulah yang namanya hikmat. Jadi hikmat itu apa? Nomor 1, yang paling dasar, hikmat itu adalah keterampilan. Hikmat beda dengan hikmah. Hikmah itu pelajaran. Ya, semua diambil hikmahnya ya. Nah, itu artinya apa? Semua diambil pelajarannya. Nah, hikmat berbeda dengan khidmat. Wah, dia mendengarkan firman dengan khidmat sekali. Nah, itu beda lagi. Khidmat di situ artinya perhatian. Tapi yang dimaksud dengan Amsal pasal 3 di sini adalah hikmat, yang artinya keterampilan di dalam Alkitab. Keterampilan hikmat artinya keterampilan di dalam menerapkan firman untuk kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya hikmat menurut definisi Alkitab. Nah, kita akan belajar hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 17 yang saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara, hikmat itu dibandingkan dengan apa?
Kalau kita membaca Amsal 13 ayat 15, mari kita perhatikan ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Jadi hikmat dibandingkan dengan perak. Yang kedua, dan hasilnya melebihi emas. Wah. Tadi dikatakan melebihi perak, lalu melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Jadi perak, emas, permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Jadi saudara boleh punya uang, saudara boleh punya permata, saudara boleh punya perak, saudara boleh punya emas, tapi tanpa hikmat sesungguhnya kita sedang kekurangan sesuatu. Nah saudara, pertanyaannya, kenapa hikmat kok dibanding-bandingkan dengan permata, dengan perak dan emas? Bahkan dikatakan di sini bahwa hikmat memiliki hikmat melebihi memiliki emas, memiliki hikmat lebih daripada memiliki perak, memiliki hikmat lebih daripada memiliki permata. Oh sorry, saya enggak ini ya, sorry saya sorry ya. Yeah. Is it okay? 2 languages or what? Huh? 2 languages. Sorry brother Tim. Yeah, sorry. I thought you were Indonesian. Because you like Indonesian food already. So yeah, sorry. Sorry, saya terlalu excited ngajari ini sampai. Okay, what is the meaning of wisdom actually? In common dictionary, wisdom means skill. Skill of what? Skill in war. Wisdom is skill in administration. Wisdom is shrewdness or skill to organize your future. Wisdom is also prudence in religious affairs. That's kind of like wisdom, kebijaksanaan. Wisdom is also known as ethical, skill of ethic. So you know what you need to do. And in every single things of our life, we need wisdom. When you drive, you need wisdom. When you cook, you need wisdom. If you are an employee, you need a wisdom. If you are a boss, you need a wisdom. To maintain your family, to maintain your relationship with between husband and wife, you need a wisdom. To live a long life, you need a wisdom. And in everything that we need, in every single thing in our life, we need wisdom. And therefore, wisdom is compared in Proverbs chapter 3, verses 13 and 14. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding, for she is more profitable than silver. So wisdom is compared to silver. Wisdom is more profitable, yields better returns than gold. So having wisdom is better than having gold. And even verse 15, she is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Or I should say, wisdom is much, much better than diamond. So, having wisdom is much more better than having all of this precious stuff in our lives. Itu gunanya memiliki wisdom. Jadi saudara pilih mana? Saudara pilih punya emas, perak, uang, atau wisdom? Wisdom. Yang benar. Yang benar saudara. Saudara pilih. Pilih diamond. Pilih mana saudara? Pilih uang, emas, perak, diamond, atau wisdom? Wisdom. Hah? Semuanya. Benar nih. Iya. Kalau gitu kasih saya aja yang lain. Kasih saya semua. So, ini pertanyaannya yang salah, saudara. Bukan jawabannya yang salah. Kadang-kadang pertanyaannya salah.
Nah, kalau pertanyaan salah jangan dijawab, saudara. Penting. Iya, iya. Ada orang tanya sini sebenarnya, Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama enggak? Sama enggak? Itu pertanyaannya yang salah, saudara. Lah Allah itu siapa? Allah itu satu. Lah kalau sudah tanya Allahnya orang Islam sama Allahnya orang Islam sama enggak, berarti sudah percaya Allah itu berapa? Lebih dari satu. Jadi orang tanya gitu, jawabannya apa? Pertanyaanmu salah. Jadi Allahnya orang Islam sama Allahnya orang Islam sama enggak? Loh, salah pertanyaannya. Allah itu satu. Nah kalau gitu yang bukan disembah oleh Allahnya orang Kristen berarti apa? Kalau begitu yang disembah oleh Allah yang disembah oleh orang yang bukan Kristen apa? Mereka kepinginnya menyembah Allah, tapi mereka keliru. Sebab Allah menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus. Allah itu nun jauh di sana. Allah itu pencipta langit dan bumi. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Saya tanya, manusia yang mana? Kristen saja atau semua? Semua. Orang di pinggir jalan sana diciptakan menurut gambar Allah nggak? Iya. Iya. Itu sebabnya manusia kepingin ketemu dengan Tuhan Allah. Manusia kepingin menyembah Allah. Menurut Roma pasal 1 dikatakan dari semesta, lihat gunung-gunung, lihat hujan, lihat matahari, lihat laut. Harusnya kita itu ketemu dengan Tuhan. Harusnya manusia itu menyembah Allah. We all created in the image of God. And therefore, not only all of us in this building, but we all human, we are created according to God's image. So, that is what we call our longing to God. We want to see God. We want to worship God. People are trying to find God. However, so many of them could not find God. Why? Because God is God that revealed Himself through Jesus Christ, His only Son. And therefore, they end up with worshiping something that is not God. And therefore, when I ask you, between God of Christian and God of other people, are they the same? You know what? My answer is, the question is wrong. We should not ask such question because God is only one. If you ask, you know what, God who been worshipped by Muslim and God who have been worshipped by Christian, are they the same? You know the question is wrong because God is only one. Itu sebabnya, saudara, kalau begitu sejak orang lain, orang Islam dan sebagainya ingin bertemu dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mau menerima Yesus Kristus yang adalah revelation from God, yang adalah the incarnation of God. Makanya Alkitab berkata mereka tidak diselamatkan. Jadi kita melihat di sini hikmat itu sangat perlu. Hikmat ditekankan lebih mulia, lebih berharga dari perak, emas, permata. Pertanyaannya kenapa kok dibanding-bandingkan seperti itu? Karena dalam hidup kita, saudara, itulah yang kita cari. Harta benda, emas, perak, permata adalah hal yang kita usahakan, kita cari. Saudara-saudara yang sering ke Indonesia, banyak yang kalau ke Indonesia beli emas, saudara ya, beli emas, Mas Karyo, Mas Jono, Mas Joko dan sebagainya. Ya, kenapa saudara? Karena emas di Indonesia lebih bagus dari emasnya Amerika. Sudah boleh pergi ke Westminster, sudah boleh bandingkan emasnya Vietnam itu
Kalau dibandingkan emasnya Indonesia, masih bagus emasnya Indonesia. Sudah. Itu sebabnya kalau sudah ke Indonesia, pastikan sudah beli emas Indonesia. Gold from Indonesia is far more better than gold, American gold. Do you know that? You can go to downtown LA and you can find any better than Indonesian gold. You know. And that is what people longing for. People are longing for gold, jewelry, money, checking account, saving account, diamond, silver, because with those things we feel secure. Saudara, kenapa kita cari itu? Sebab kita berpikir bahwa dengan segala yang ada itu kita aman dan nyaman. Itu sebabnya banyak orang Indonesia yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya di Amerika. Untuk apa? Untuk nanti, bukan untuk mas lagi. Untuk nanti dibawa pulang ke Indonesia untuk masa tua, retirement. Ada yang kepingin begitu, saudara? Enggak salah ya, enggak salah. Ada yang kepingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk tinggal hidup di Hawaii. Saudara, yang mau ke Hawaii ikut si Irene besok Rabu berangkat. Ya, Selasa atau Rabu. Therefore, there are many people collecting gold and a lot of saving a lot of money for their retirement in the future, probably in Thailand, in Taiwan, or in Indonesia, or anywhere. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita membaca di sini betapa orang mencari. Mengapa? Mengapa itu dicari? Karena mereka merasa itulah yang mereka butuhkan for their security, untuk keamanan. Itu sebabnya, mana yang orang pilih? Kerja atau ke gereja? Kerja atau ke gereja? Kalau hari Minggu ke gereja, Minggu juga kerja, mana yang dipilih? Loh, ini orang Maranatha. Yang di luar Maranatha, kerja yang dipilih. Kenapa? Sebab saya ke gereja, ya paling pulang-pulang bawa siplok, sudah, iya kan? Tapi kalau saya kerja, pulang saya bawa bawa angpau, bawa doku, ya, bawa macam-macam, sudah. That is for my security, because without money we cannot do anything. Tetapi Salomo katakan, hikmat jauh lebih baik daripada harta dunia manapun. Keuntungan darinya lebih baik daripada keuntungan perak, dan keuntungannya lebih baik daripada emas. Dia lebih berharga dari permata, dan tidak ada yang diinginkan daripada sebanding dengannya. Nah, sudah dikasih Tuhan, apakah itu yang kita miliki? Itu sebabnya kalau kita melihat Salomo, pada awal pemerintahnya Salomo nggak minta emas. And therefore, when Solomon at the beginning of his reign, when he ruled, at the beginning he did not ask for money, he did not ask for gold, but instead he asked for wisdom, because he believes that with that wisdom he can continue on with his role as the king of Israel. Bukan berarti punya emas itu salah ya, saudara. It doesn't mean that if you have gold, it's wrong. Terus nanti sudah kalau mau ke Maranatha disembunyikan semua. Sebentar di parkiran lama banget nggak turun-turun dari mobil, yang cincinnya diturunkan semua. Ya. Ini yang kata Pak Yonas ya, sebentar giginya dicopot, gigi emasnya dicopot, saudara. It doesn't mean that gold is not important, and therefore you try to get rid of your gold whenever you go to church, to Maranatha like this, because I will be preaching, and therefore you try to remove all of those things, all your belonging, because that is considered gold. No, it doesn't mean that way. Silahkan punya emas itu nggak salah, ya. Punya perak silahkan. Punya permata silahkan, apalagi kalau bagi-bagi dengan sama-sama orang Maranatha, itu sangat luar biasa, saudara.
Hanya jangan pernah berpikir bahwa gold and all jewelries and all that you have in your possession is the most important part. Yes, of course, God is the most important part in our lives. Yes, of course, indeed. However, sometimes we forgot that we also need wisdom in our lives. Nah, kemudian Salomo melanjutkan apa yang dijelaskan di dalam ayat 16 sampai 17. And therefore Solomon continues on by saying on verse 16 and 17, long life is in her right hand, in her left hand righteous and honor. Her ways are pleasant ways, and all her paths are peace. Dikatakan ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan bagi orang yang memiliki hikmat. Those who find wisdom pun. Jadi lagunya Ari Wibowo zaman-zaman tahun berapa itu? 90-an ya. Itu salah ya, Saudara. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Itu salah ya, Saudara. Sebab bagi orang yang memiliki wisdom, bukan madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, tetapi dikatakan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Bisa ya? Lalu kita berkata, Pak, saya sudah hidup dengan wisdom itu, Pak, tapi kok nggak kaya-kaya ya, Pak ya? Kok nggak kaya-kaya ya, Pak ya? Mobil saya ya sama itu, Pak. Ya, catnya sudah lepas-lepas. Kok nggak kaya-kaya? Nah, saudara, kita lupa akan nilai dari wisdom. We forgot about the value of that wisdom that Solomon has taught us. Perak, emas, perhiasan, harta benda, uang dapat membeli rumah, mobil, dan liburan yang menyenangkan. Tetapi mereka tidak memberikan kepada saudara umur panjang. Your wealth did not give you long life. Your money, your gold, your silver, your jewelry is not going to give you long life. Tetapi hikmat, dikatakan Alkitab, hikmat dapat memberikan umur panjang. Bahkan dapat dikatakan memberikan Anda kehormatan dan kekayaan. Nah, mari kita ambil contoh, saudara. Let us take an example. The benefit of wisdom itself. It says, by having wisdom, you will have a long life. Let us Let us test this statement. Mari kita menguji. Let us prove this statement. Mari kita uji baik-baik, saudaraku. Sebagai dikatakan umur panjang ada di kanannya. Nah, saudara kasih Tuhan, hikmat dapat membantu kita hidup lebih lama. Menurut Salomo, hikmat bermanfaat melindungi kita dari kematian. Wisdom will protect us from death. Wisdom will help you to gain a long, long life. Bagaimana itu terjadi? Nah, kalau kita membaca di dalam Proverb pasal 3, saudara, kalau kita membaca, when we read Proverb chapter 2, Amsal pasal 2, saudara, ayat 12 sampai 15. Wisdom will save you from the ways of wicked men.
from men whose words are perverse, who have left the straight path to walk in dark ways, who delight in doing wrong and rejoice in the perverseness of evil, whose paths are crooked and who are devious in their ways. Sudah, Amsal 2 sudah menjawab. Amsal 2 ayat 12 sampai 15 sudah memberikan kepada kita pernyataan. Hikmat itu menolong kita dari jalan-jalan orang jahat. Hikmat membebaskan kita dari akibat-akibat mematikan yang menanti orang-orang bodoh dan fasik. Jadi gambarannya begini, saudara. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang wicked, orang-orang yang wicked itu apa ya? Tidak beralah dalam terjemahan dictionary. Orang-orang fasik, orang-orang jahat, maka kita menyalahgunakan tubuh kita dan kita menyalahgunakan seluruh hidup kita dengan segala sesuatu yang sia-sia. Dan kalau kita melanjutkan itu, maka hidup kita tidak akan tahan lama. Misalnya gini, saudara. Amsal 2, Proverbs chapter 2, verse 12. Wisdom has saved us from the ways of the wicked. Hikmat sudah menolong kita, melepaskan kita dari jalan-jalan orang jahat. Misalnya gini, orang jahat itu pekerjaannya apa, saudara? Contoh yang sederhana, narkoba ya, drugs addict. That's the work of the wicked. Nah, apa yang terjadi pada waktu saudara bergaul dengan orang-orang wicked seperti ini? Apa yang terjadi? Saudara akan mengikuti pola dan tingkah laku yang jahat seperti itu. Jadi kalau teman sahabat saudara ngedrugs, biasanya, nggak selalu ya, biasanya kita gampang sekali terpengaruh kepada drugs tadi. Saya mau tanya, kebiasaan baik sama kebiasaan buruk lebih gampang nular yang mana? Good habit and bad habit, which one is more contagious? Contohnya apa? Kalau saudara suka trash talk, maka saudara nanti temannya trash talk, saudara juga akan gampang trash talk. Betul? Dari mana orang Indonesia kenal F word, S word? Dari mana? Karena teman-temannya ngomong seperti itu. Tapi kalau berdoa contagious enggak? Is praying contagious? Doa nular enggak? Nah, nular, buktinya doa cuma segitu-segitu aja. Berarti doa itu tidak menular. Gosip nular enggak, saudara? Nularnya cepet banget. Tapi menghafal ayat nular enggak? Susah banget nularnya, sudah. Susah. The ways of wicked. And you stay close to these guys, I guarantee that sooner or later you'll be the same as those people. And he gave his life to drugs, and therefore you will commit yourself to drugs. Sudah tahu apa yang terjadi dengan orang yang suka drugs? Saya mau tanya, orang yang suka drugs itu perbuatannya ngaco apa benar, sudah? Aneh ya. Saya tanya, why? Saya kenal sama psikolog, psikiater, sudah, yang banyak berkecimpung. I know a psychiater, someone that is dealing with those people that are involved in drugs. Once you commit yourself to drugs, otak kita itu bolong, sudah. Makanya perbuatannya aneh. Kenapa? Karenanya otaknya bolong. Makanya kok sudah lihat orang aneh-aneh perbuatannya, mungkin otaknya sudah. Kemarin saya drive dari San Gabriel mau masuk freeway 60. Yesterday I drove from San Gabriel to freeway 60 going south. Approaching to the entrance of the freeway, there is someone like this. Driving
and driving like this, you know. Why? Saya nggak pusing sudah, sorry sebentar. Saya niru kayak saya. Why? What happened with this guy? Otaknya bolong. Brain damage. Bolong, sudah. Makanya kalau saudara pergi ke nightclub, saudara minum ecstasy, right? When you go to the nightclub, you need to take the ecstasy. Why? Karena otak yang nggak bolong susah, saudara. Cuma bisa dilakukan oleh orang yang otaknya bolong. Saya mau tanya, orang otaknya bolong, hidupnya lama atau singkat? Dan orang yang punya hikmat, dia nggak akan bergaul dengan orang yang drug addicts. Therefore, Scripture says, if you find wisdom, you will have a long, long life. Saudara punya uang, kalau saudara nggak punya hikmat, percuma. Kenapa? Karena saudara akan spend, except this one. Spend. Because you live without wisdom. Sudah hidup tanpa wisdom. Tapi orang yang hidup dengan wisdom tahu kapan dia spend, kapan dia save. Kemarin saya bantu istri saya goreng risoles. Nah, istri saya sudah biasa goreng, sudah. Dia tahu, dia gini aja sudah tahu, wah kepanasan. Oh, minyaknya kurang panas. Nah, saya baru bangun pagi, saudara. Saya bantu dia goreng risoles. Dia lagi sibuk mengerjakan yang urusan ketuk dan sebagainya, saudara. Saya bilang, let me take care of the risoles. Saya masukkan, saudara. Itu enggak sampai 1 menit sudah gosong semua, saudara. Saya bilang, what? Kenapa? Saya cook without wisdom. Jadi saudara, pray for wisdom, because wisdom will save your lives. Wisdom will save your money. Wisdom will save your job. Wisdom will save a lot of things in your life. Ada banyak kesaksian kalau saya mau cerita, saudara, ya, betapa pentingnya wisdom di dalam hidup saya. Nah, wisdom itu nggak sama dengan bohong. Banyak orang bilang, oh saya dapat wisdom is not lying. You know, some people thought that wisdom means when you lie, tell a lie, means wisdom. No, wisdom from God doesn't make you lie. Banyak orang bilang, oh saya dapat hikmah, saya bohong aja. Itu bukan wisdom, itu trick. That's not wisdom. So, how do we get wisdom? How do we find wisdom? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catat aja, sudah. Number 1, wisdom comes from God. James chapter 1, verse 5. If any one of you lack of wisdom, let he or she, let him or her ask from God. Kalau ada saudara yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintanya kepada Tuhan. Berarti wisdom comes from God. So if you need wisdom, you need to pray that God will give you wisdom. Ada di antara kita yang nggak bisa ngatur keuangan, minta wisdom dari Tuhan. Ada di antara kita yang rumah tangganya berantem dari terbit matahari sampai pada masuknya, saudara. Pray, ask God for wisdom. Secondly, wisdom comes from Scripture. Deuteronomy chapter 4, verse 6. Jadi dengan saudara membaca Alkitab, saudara akan dapat wisdom, hikmat. The more you don't like the Bible, the more you will lack of wisdom.
Because wisdom comes from reading the scripture. Yes, of course, the Bible will not show you every detail of your life. But by reading the Bible, we will gain such wisdom in our lives. For example, do not just read the Bible, only single part of the Bible. Do not read the Bible because it is you get the golden verse, ayat emas. Jangan. Read the Bible on your daily basis. Read the Bible as your habit. Baca Alkitab jangan cuma sepotong-sepotong. Bacalah Alkitab sebagai kebiasaan setiap hari. Misalnya, saudara, tentang Yosua, tentang Kaleb, tentang Musa, tentang Abraham, tentang bangsa Israel, tentang nabi-nabi, tentang Mazmur, tentang Yesus, tentang murid-muridnya, tulisan-tulisan Paulus, dan tulisan-tulisan yang lainnya. Sehingga pada waktu kita menghadapi masalah, maka kita akan mendapatkan wisdom dari apa yang sudah kita baca tadi. Kadang ada orang tanya sama saya, Pak, istri saya marah terus, Pak. Terus saya jawabnya gimana? Orang saya nggak punya pengalaman istri marah terus. Ya, apa saya harus suruh istri saya, kamu marah terus sama saya? Ya, biar saya punya pengalaman? Enggak. Dari mana saya dapat wisdom? Where do I get the wisdom? If my wife somehow, because I have to counsel to those people, those in my discipleship class about getting wisdom, about they have family matter, family problem. So how do I answer them? By reading the Bible. Because by reading the Bible, you will get wisdom. Mau baca Alkitab, saudara? Harus mau. Orang Kristen harus mau baca Alkitab. Without reading the Bible, there is no wisdom available. Yang ketiga, wisdom comes with a fear of God. Proverbs 9 verse 10. Hikmat datang untuk orang yang takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Jadi apakah kita bisa dapatkan hikmat sementara kita hidupnya ngaco? Nggak bisa. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak takut akan Tuhan, hidup kita ngaco, jangan berharap kita dapat hikmat. Yang keempat, wisdom comes with knowledge. Artinya apa? Hikmat itu datang dengan pengetahuan. Kita mesti perlu belajar, banyak membaca supaya kita tahu. Proverbs, Amsal 18 ayat 15, Proverbs 18 verse 15. Jadi hikmat itu datang dengan knowledge. Jadi ada orang yang berpikir bahwa dia tidak perlu baca. Membaca harus, saudara. Baca. Gunakan waktu untuk baca. Sehingga saudara mengerti, you know what you need to do. Yang ke berapa? 5 ya. Wisdom comes with the obedience to God. Psalm 37:30. Hikmat datang dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini hampir sama dengan takut akan Tuhan dari Mazmur 37 ayat 30. And then number 6, wisdom comes with accepting counsel from others. Hikmat datang dengan menerima masukan dari orang lain. Amsal 12 ayat 15. Jadi wisdom itu gini. No, I don't want to listen to your counsel. No, I'm not gonna listen to your input. No, I don't want to hear to your voice. No, bukan. Orang berhikmat, dia menerima masukan dari banyak orang. Tetapi dia mengerti mana yang harus dilakukan, mana yang harus diikuti, karena dia sudah punya pedoman, yaitu firman Tuhan. Makanya kalau dikasih nasihat, kasih counsel, dikasih input, jangan marah. Jangan marah, saudara. Kenapa? Karena kita sedang melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan. With that wisdom, you don't have to follow all of those inputs from many people.
Sebab kalau kita dengar info dari semua orang kacau juga, saudara. Yang satu bilang, kamu kayaknya bagus, rambutnya pendek dah. Nah, terus yang satunya lagi bilang, enggak, kayaknya kamu bagus, rambutnya keriting. Ya, terus minggu depan dikeriting. Ya. Enggak, kamu kayak bagus, rambutnya pendek. Minggu depannya habis keriting, minggu depannya pendek. Ya. Minggu depan lagi, kamu bagusnya rambutnya disetrika, sudah. Terus kita setrika. Minggu depan lagi, kamu bagusnya rambutnya dipanjangin. Lah, sudah pendek, dipanjangin gimana? Pakai head extension. Sudah dipanjangin. Kita bisa menimbang tadi dengan firman Tuhan mana yang baik untuk kita. And the last but not least, wisdom comes with humility. Hikmat datang dengan kerendahan hati. Amsal 11 ayat 2. Kerendahan hati means apa? Mau dikasih tahu. Dia nggak sombong, dia nggak marah kalau ditegur, karena dia humble, karena dia rendah hati. Sudah dikasih Tuhan, memang diberi counsel itu selamanya tidak nyaman, tidak enak. Tapi orang yang rela dan orang yang rendah hati, dia menerima counsel, dia menerima segala sesuatu dengan kerendahan hati. And therefore he is given wisdom. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk wisdom that we have learned this morning. And we realize, Lord, that, and we acknowledge that wisdom is something that is not easy to find. But Lord, we have been taught by your words how to gain wisdom, how to find wisdom. And therefore, Lord, help us to apply this sermon, this teaching into our daily lives. Tuhan, kami tahu bahwa hikmat bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Tetapi tolong Tuhan, kalau kami sudah diajarkan oleh firman-Mu, ajari kami Tuhan, supaya kami mendapatkan hikmat itu. Supaya dengan hikmat itu kami dapat hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let us prepare ourselves to be in the communion. Silakan yang sudah ditunjuk untuk melayani, silakan maju mempersiapkan diri. Saya akan membacakan Alkitab untuk kita semua supaya kita mendapatkan dasar dari perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang. Perhatikan baik-baik, ada kata perbuatlah ini. Artinya ada perintah, ada undangan dari Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perhatikan, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi ada dua perintah untuk makan dan minum. Makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan. Artinya, this is an invitation from Jesus himself to each and every one of us to be partakers of this communion, so that we will do this in remembrance of him. Let us pray. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang telah tersedia di hadapan kami. Sebelum kami menjamahnya,
Terlebih dahulu Tuhan, Engkau menyucikannya. Biarlah perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami. Karena dengan makan roti dan minum anggur di cawan ini Tuhan, kami mengingat bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali, dan Engkau ada di dalam hati kami. Dan itulah sumber kekuatan kami menghadapi segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan, kuduskan kami semua untuk bersama-sama duduk semeja dengan Engkau. Amin. Mari kita angkat roti tangan kita. Roti di tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dan roti ini adalah persekutuan dengan tubuhnya sendiri. Mari makan bersama-sama. Do this in remembrance of Jesus. Mari makan bersama-sama untuk mengingat akan Yesus. Mari kita mengangkat cawan minuman.
Cawan minuman ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darahnya sendiri. Mari minum as a remembrance of Him. Take it and drink it. Thank you, Lord, for giving us such a grace and mercy to be together on your table. And this is just a symbol that one day we will be together with you in heaven, as we have been together with you through this communion. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. Please be seated. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung ibadah ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita untuk berdoa buat jemaat-jemaat yang membutuhkan doa dan buat teman-teman kita semuanya. Mari kita bersatu hati. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kembali kami diingatkan untuk kami terus memohon kepadamu untuk kami meminta hikmat daripada apapun, karena hikmat dapat memberikan semua apa yang tidak ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu Pak Jonas untuk memberikan kami Tuhan Yesus firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat keberadaan hamba-Mu ini. Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun dia melangkahkan kakinya. Biar ada tangan kuasa Tuhan yang terus menyertai. Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya banyak orang dimenangkan, banyak orang terima Tuhan Yesus melalui pelayanan hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya, berkati Ibu Aimin, berkati anak-anaknya, bahkan keluarga besar Pak Jonas dan Ibu Aimin, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini juga kami mau berdoa buat saudara kami, Kohandi. Engkau tahu Tuhan Yesus kesetiaan hatinya, dan Engkau tahu bagaimana Tuhan pergumulannya menghadapi penyakitnya. Engkau Tuhan sendiri Tuhan dengan tangan kuasa-Mu menyembuhkan. Tuhan, Engkau juga Tuhan menyembuhkan Pak Ritiau. Dimanapun Tuhan hamba-Mu ini berada, biarlah Tuhan kami mau berdoa untuk hamba-Mu, untuk kesembuhannya. Tuhan, Engkau juga Tuhan menyembuhkan saudara kami Tuhan, saudara kami Harry, Elaine dan Emmy. Tuhan, Engkau Tuhan menjangkau mereka. Biarlah Tuhan dengan penderitaan yang mereka alami dengan penyakit ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hati mereka, supaya mereka boleh mengetahui bahwa mujizat itu adalah Engkau sendiri. Tuhan, kami juga mau berdoa pada siang hari ini untuk para senior di tempat ini. Kami mau berdoa untuk Tante Olga. Kami mau berdoa untuk Tante Ing yang tidak bersama kami siang ini. Kami juga mau berdoa untuk Tante Yuliana yang saat ini tidak bersama dengan kami. Engkau menjangkau mereka ya Tuhan. Untuk Tante Riana, kami mau berdoa juga Tuhan. Untuk Kokehin, untuk Tim Udon, untuk Steve, untuk Pak Sugianto. Kami juga mau mengangkat Tuhan saudara kami yang senior kami yang tidak bersama kami sudah lama tidak datang. Tuhan, Ci Helen dan Ko Adrian, Tuhan menjangkau mereka. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang besok hari Senin akan berangkat, Airin dengan Tim Udon untuk berangkat ke Hawaii. Tuhan, menyertai perjalanan mereka. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka selama ada di sana, dan Engkau tibakan kembali dengan segala selamat sampai ke tempat ini dan sama-sama beribadah kembali bersama dengan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Andre yang besok Senin akan membawa rombongan ke tanah perjanjian. Biarlah Tuhan melalui perjalanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah banyak pertobatan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan hati-hati yang baru kepada rombongan yang Andre bawa.
tibakan mereka dengan segala selamat juga sampai di tempat tujuan dan sampai dengan segala selamat kembali ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami juga beribadah. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus, untuk Tante Yeti yang hari Rabu nanti akan berangkat ke Indonesia. Sertai Tuhan perjalanan ibu ini Tuhan, dimanapun dia berada, biar ada kuasa dan kasih Tuhan, ada kegembiraan yang mengikuti hidupnya. Kami mau berdoa juga untuk Foni dan Angelin yang akan berangkat ke London untuk berlibur bersama. Tuhan menyertai ibu dan anak ini, kegembiraan biarlah boleh menjadi milik mereka ya Tuhan. Engkau Tuhan berikan perjalanan yang indah, yang manis Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami mau terus berdoa ya Tuhan Yesus, untuk kesembuhan daripada saudara kami Tuhan Yesus, Pak Robi, untuk George, untuk Lili, untuk Tante Trace yang tidak bersama dengan kami siang ini. Kami percaya Tuhan, tangan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Engkau mengasihi mereka Tuhan, karena Engkau tahu kesetiaan hati mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, untuk para pelayan Tuhan di tempat ini, untuk para Tuhan Yesus senior di tempat ini, untuk para pengurus di tempat ini. Engkau berikan hati, Engkau berikan mereka hikmat yang daripadamu untuk mengurus gereja Maranatha ini dengan hikmat yang khusus yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengangkat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengurus izin tinggal di tempat di Amerika ini. Kalau Engkau mengirimkan mereka ke Amerika ini, ada maksud Tuhan supaya mereka juga boleh menjadi berkat. Biar kiranya Tuhan, Engkau Tuhan sendiri yang memberikan Tuhan legalitas Tuhan di negara Amerika ini. Tuhan, kami percaya kalau warga negara sorga saja Engkau sudah menjamin, apalah artinya warga negara Amerika. Dengan segala kemurahan dan kasih sayang-Mu, Engkau pasti memberikan untuk mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk mereka yang sedang mengurus pekerjaan, mencari pekerjaan di Amerika ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kecukupan, dan Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memberikan mereka hati untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa mengangkat Amerika, di negara di tempat di mana kami tinggal saat ini. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus Amerika kasih sayang yang begitu melimpah untuk Amerika. Biar kiranya Tuhan negeri ini Tuhan Yesus ada di dalam naungan Tuhan. Terus Tuhan, Engkau Tuhan membenarkan Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, untuk Engkau kembalikan kepadamu ya Bapa. Mulai dari presiden Tuhan Engkau berikan hikmat, sampai pada pemimpin yang paling rendah sekalipun Engkau Tuhan memberikan hati untuk mereka tetap terus melakukan in God we trust. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat Indonesia ke dalam tangan kasih Tuhan, negara kecintaan kami, negara tempat di mana kami berasal. Biar kiranya Tuhan ada di dalam doa-doa kami. Walaupun doa-doa pribadi kami akan tetap terus Tuhan membawa Indonesia Tuhan untuk terus berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan, tolong Tuhan, karena pemilu yang akan diselenggarakan di Indonesia ini Tuhan, biar ada di dalam pengawasan Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan. Biar Engkau memilih presiden, Engkau memilih para pemimpin yang takut akan Tuhan. Biar Indonesia boleh kembali jaya, Indonesia boleh kembali percaya kepadamu, Indonesia boleh kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, doa-doa yang kami naikkan ini, doa yang kurang sempurna ini, Engkau yang akan menyempurnakannya kami, karena kami berdoa kepada Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan percaya Tuhan, kalau kami Tuhan selesai beribadah, kami akan terus Tuhan menerima berkat yang dari Tuhan. Kami dipuaskan, kami dilegakan. Walaupun saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini, mereka yang mengikuti online, kami percaya tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tibalah kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
kita akan persembahan akan diedarkan dan diiringi dengan nyanyian. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Saudara yang sudah memberi, saya undang berdiri. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Dia baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Dia baik, sekali lagi dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagi Yesus, Yesus. Dia baik, sekali lagi Yesus baik bagiku, Yesus. Dia baik bagiku. Saudara silakan duduk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh berkati pemberian kami ini. Tuhan mau pimpin juga rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa memberi, tapi kami percaya Tuhan, semua atas kasih karunia Tuhan. Jadi kami boleh mengerti apa artinya persembahan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pengumuman hari ini kayaknya banyak yang sakit ya. Ada beberapa orang yang sakit, dan minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Emil. Sudah lama nggak bertemu dengan Pak Emil. Dan juga kita mengundang setiap hari Jumat jam 8 malam persekutuan doa bersama ya. Ada pengumuman lain? Nggak ada ya. Happy Sunday, kita tutup dengan lagu Maranatha. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Kita lakukan pujian Maranatha. Hari
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.